مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم يا رب. مصطفى بلغ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بالنية أن الله ينور قلوبنا ويصلح صدورنا. الفاتحة أن الله تقصر ورحمه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلح الجسد والروح. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kudrah dan iradahnya kita dipertemukan kembali di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan iring salam semoga Allah curahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat dan salam Allah mencurahkan bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan sampai di surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-7 dan ke-8. 8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sampai di sini dulu. Shadaqallahul azim. Ayat yang ke-8 dan 9 ini seperti saya pernah sampaikan di awal, pada surah Mumtahanah ini ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang tasammuh, tentang toleransi di dalam beragama. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah Subhanahu wa taala la yanhaakum, tidak melarang kalian wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak melarang kita. Anil ladzina, dari orang-orang lam yuqatilukum. Lam yuqatilukum, orang-orang yang tidak memerangimu. Maksudnya begini, selama mereka itu baik kepadamu, maka kamu pun harus baik kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka orang-orang kafir yang tidak memerangimu. Ini yang disebut dengan kafir dhimmi. Kafir itu terbagi dua. Kafir harbi, orang-orang kafir yang memusuhi, memerangi kaum muslimin. Mereka yang mengusir kaum muslimin, mengusir Rasulullah dengan para sahabat dari Mekah sehingga Rasulullah berhijrah ke Madinah. Itu yang disebut kafir harbi. Maka kafir-kafir yang memerangi kaum muslimin itu wajib diperangi. Pada ayat-ayat yang sebelumnya, perintah bagi orang-orang mukmin kepada Rasulullah dan para sahabat untuk memerangi mereka. Karena toleransi, kasih sayang yang dibangun itu la tanfa'ukum, tidak ada manfaatnya untuk kalian, karena memang mereka itu sangat benci, asyaddu, mereka itu sangat tidak bersahabat dengan orang-orang mukmin ketika itu. Nah, sekarang ini bicara tentang kafir dhimmi. Jadi kalau ada orang-orang kafir yang mereka itu tidak memerangimu, yang mereka itu juga tidak mengusirmu, anil ladzina qataluukum fid din, yang mereka tidak memerangimu dalam urusan agamamu. Nih, yuqatilukum fid din, catatannya.
orang-orang kafir yang tidak memerangimu dalam urusan agamamu. Karena konteks permusuhan dijelaskan di banyak ayat di dalam Al-Quran itu, kebencian orang-orang kafir itu karena dalam urusan agama. Sampai dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana kebencian orang-orang kafir. Mereka membuat lubang yang besar, kemudian mereka siapkan di situ kayu bakar, dan mereka lemparkan semua orang-orang yang beriman kepada Allah sambil mereka menonton, menyaksikan bagaimana orang-orang muslim, orang-orang mukmin ketika itu dibakar hidup-hidup, sambil mereka teriak-teriak, tertawa-tawa, bahagia melihat orang-orang mukmin kesakitan. Nah, itu semua wa ma naqamu illa ayyuminu billahil azizil hakim. Tidaklah mereka menghukum orang-orang mukmin sebab lantaran keimanan. Kebenciannya itu karena keimanan. Nah, makanya selama orang-orang kafir itu tidak memusuhi kalian, tidak memerangi kalian dalam urusan agama kalian, kalian nggak boleh juga berbuat jahat kepada mereka. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka. Kalau kita punya tetangga beda keyakinan dengan kita, dan dia itu tidak memerangi dalam urusan agama kita, dia itu dalam hubungan sosial kemasyarakatannya baik. Kalau ada tetangganya yang ngundang dia, dia datang. Diajak kerja bakti, bersih-bersih lingkungan, dia ikut. Walhasil, meskipun dia berbeda keyakinan dengan kita, ini toleransinya ini. Tapi selama dia baik, tidak mengganggu, maka Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita pun berbuat baik kepada mereka. Jangan dimusuhi, gitu. Tapi kalau sudah urusannya mereka itu mengganggu kita dalam urusan agama kita, ya harus dilawan. Tapi selama orang itu baik, meskipun berbeda keyakinan, kita harus juga berbuat baik kepada mereka. Dia kesakitan, kita jenguk. Dia ngundang, kita datang. Dia kesusahan, kita bantu. Ini dalam hal muamalah nggak jadi masalah, kita saling menolong, saling membantu, kita bersatu, ya. Dalam urusan kemaslahatan masyarakat boleh, gitu. Seperti itu. Ini ayat tasammuh, ayat toleransi mengajarkan kepada kita. Nah. Kemudian wa akhrajukum min diyarikum, mereka itu enggak mengusirmu dari negerimu. Kalau kita sih insyaallah ya, kita enggak bakalan diusir. Tapi kalau bicara, ini kan konteksnya dulu Rasulullah karena minoritas, tumbuh agama yang tumbuh di tengah kaum-kaum jahiliyah, orang-orang yang tidak beragama, sehingga kehadiran Rasulullah dengan Islamnya ini mengganggu mereka. Rasulullah dianggap sebagai seorang yang merusak tatanan kemasyarakatan, sehingganya ada anak yang berpisah dari orang tuanya, saudara berpisah dari orang tuanya karena berbeda keyakinan. Semakin hari semakin banyak orang-orang yang percaya dan mengikuti Rasulullah. Ini yang membuat orang-orang Quraisy ketika itu merasa cemburu dengan Rasulullah, merasa terancam, merasa takut kalau keyakinan yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka akan hilang
Nah, sehingga timbullah hasad, kebencian kepada Rasulullah. Yang pada akhirnya Rasulullah itu setelah melalui proses boikot, Rasulullah itu diintimidasi, Rasulullah segala macam dilukai, endingnya Rasulullah itu diusir. Para sahabat-sahabat itu diusir. Nah, seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa zaharu mana nih? Min diyarikum wa tuqsitu ilaihim. Antabarruhum, bahwasanya kalian boleh berbuat baik kepada mereka, bir, antabarruhum, berbuat baik itu yang tadi saya cerita itu. Kemudian wa tuqsitu ilaihim, kalian pun harus berlaku adil kepada mereka. Artinya hak-haknya sebagai bagian dari masyarakat itu harus dipenuhi. Jangan karena mentang-mentang dia itu beda keyakinannya dengan kita, kemudian kita persulit. Nah, tapi memang ya cerita-cerita beberapa teman-teman memang satu agama yang minoritas itu memang tidak seluas geraknya dengan agama-agama mayoritas. Sehingga dulu ketika saya ada seminar gitu kan, bicara tentang kerukunan, sampai Depok itu ada LSM, Institut Setara itu, yang menjadikan Depok itu kota intoleran, kota yang paling intoleran. Dasarnya apa? Sampai kita pertanyakan, sampai kesal dia bilang, itu kan dia orang-orang dosen UI itu. Saya bilang, ibu itu bikin survei di warkop atau di mana gitu kan? Oh, kami ilmiah gitu kan. Dasarnya apa kalau Depok ini menjadi kota intoleran? Bayangin. Padahal masyarakat yang ada di Depok ini merasakan kenyamanan yang luar biasa di dalam beragama, kebebasan yang luar biasa. Dasarnya apa? Gitu kan? Sampai Depok dibilang, akhirnya setelah banyak yang menggugat, dibalik jawabannya intoleran dalam kebijakan pemerintah. Seperti itu. Nah, saya pernah sampaikan memang seperti itu kondisinya. Ketika mereka menuntut kesamaan, misalkan ketika hari raya, kenapa yang muslim bebas memasang spanduk apa sebagainya, sedangkan yang kami non muslim masih dipersulit. Tapi sekarang sudah mulai dibebaskan membuat ucapan-ucapan selamat itu. Jadi saya bilang melihatnya bukan dalam sisi mikro, lihat dalam sisi makro. Sama halnya yang dirasakan orang-orang muslim yang ada di, misalkan mohon maaf, di NTT, di Bali, atau di daerah di mana muslim itu minoritas, sama untuk mendapatkan rekomendasi FKUB misalkan, untuk itu sama seperti minoritas yang ada di Jakarta, yang ada di Depok. Karena kondisinya Jawa Barat ini mayoritasnya muslim, sehingga kami di FKUB itu 11 muslim, 2 Protestan, 1 Katolik, 1 Hindu, 1 Buddha, dan 1 Konghucu untuk mewakili majelis agamanya. Karena memang secara prosentasenya muslim mayoritas gitu. Sama ketika muslim itu minoritas, misalkan di daerah-daerah yang mayoritas non muslim,
Yang mewakili dari agama mereka itu jauh lebih banyak. Muslim itu paling 1-2 gitu. Jadi memang begitu kondisinya. Seperti itu. Jadi melihat mayoritas itu melihat keadilan itu memang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Jadi intinya begini, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Islam itu sebagai agama yang luar biasa menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Kebebasan di dalam beragama. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kecuali orang yang sudah menyatakan dirinya muslim. Dia beriman kepada Allah. Dia harus siap dengan segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hukum-hukum Allah, menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Tapi bagi mereka yang non-muslim itu tidak ada paksaan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kamu beriman ya silakan, kamu tidak beriman juga ya silakan, kan begitu. Allah tidak memaksa itu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka ukurannya adalah saya sering sampaikan dalam hal-hal hubungan muamalah, hubungan kemasyarakatan itu silakan saja kita bertasamuh, bertoleransi. Tapi ingat, ada batasannya. Kalau sudah bicaranya keyakinan, sudah bicaranya akidah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Udah masing-masing aja. Lu gak usah ngajak-ngajak gua ibadah di tempat ibadah lu. Gua juga gak bakal ngajak lu ibadah di masjid. Enggak, lu masing-masing dah. Gitu. Jadi jangan maksa-maksa, mancing-mancing orang untuk ibadah di tempat ibadahnya. Itu gak boleh. Nah, lakum dinukum la a'budu ma ta'budun. Aku enggak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidun ma a'bud. Kalian juga enggak usah deh ikut-ikutan nyembah agama saya, Tuhan saya. Udah masing-masing aja. Jadi begini, ukuran tasamuh itu, toleransi itu bukan dari segala aspek. Mentang-mentang pengen toleransi, ntar gantian, nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi walaupun banyak, misalkan penafsiran dari ulama ini yang membolehkan, yang nggak bolehkan, udah menurut saya ikuti fatwa ulama. Haram hukumnya mengucapkan selamat. Itu aja udah yang kita pegang, meskipun ada alasan-alasan yang dicari-cari untuk membenarkan itu. Pokoknya buat kita udah masing-masing titik segede kelapa, selesai. Benar nggak kira-kira? Harus kita sepakati. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita di sini disuruh berbuat baik kepada mereka, kemudian juga berbuat adil. Nah, ada ulama yang mengatakan adil di sini qistan. Al-qis itu al-qistan minal mal. Artinya dulu Rasulullah diajarkan ketika ada orang-orang kafirin, musyrikin yang mereka du'afa, mereka dalam keadaan lemah, nggak punya harta, maka Allah mengajarkan boleh kalian bantu mereka. Sampai begitunya Islam tuh. Kalau orang bilang Islam itu agama kekerasan, Islam itu agama eksklusif, Islam itu agama, Allahu Akbar. Islam mengajarkan nih, Allah yang suruh kalian harus berbuat baik kepada mereka, kalian harus berlaku adil, qistan minal mal. Bagian dari adil itu, mereka pun harus, ketika ada mereka orang-orang yang lemah, harus dibantu, diberikan sandang pangan mereka. Cakep nggak nih Islam ini? Cakep. Tapi banyak orang-orang yang selalu melihat Islam itu dari sisi negatifnya. Padahal dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Gitu. Sehingganya nanti timbul tuh fobia. Orang itu akan malu dengan keislamannya. Karena Islam mah agama
teroris, Islam tuh keras, Islam tuh begini. Padahal itu semua nggak benar. Ini dibantah oleh Allah bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Jangankan lagi sama orang muslimnya, non muslimnya pun kita harus berbuat baik. Nggak apa-apa. Bapak makan bareng, tidur sebantal, naik mobil bareng-bareng, ngobrol, bercanda. Dalam urusan-urusan persahabatan. Tapi kalau udah besok lo ikut ya, jangan gitu. Paham ya gitu ya. Nah, terus ayat yang berikutnya, innallaha yuhibbul muqsitin, lanjutannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Ayat yang ke-9, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Nah, ini sebaliknya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian itu dari orang-orang yang memerangi kalian dalam urusan agama kalian dan mengusir kalian dari negeri kalian, wa zaharu ala ikhrajikum, dan membantu orang-orang yang mengusir kalian, itu orang-orang munafik. Antawallauhum, bahwasanya kalian itu menjadikan mereka sebagai sahabatmu, pelindungmu, gitu. Jadi maksudnya begini, selama orang-orang munafik, tadi orang-orang kafir itu baik, kita harus baik. Tapi bahwasanya ketika mereka itu orang-orang kafir harbi yang memerangimu, membunuhmu, mereka yang mengusirmu, dan orang-orang yang membantu mengusirmu, janganlah kalian jadikan mereka sebagai sahabatmu, pelindungmu, gitu, sebagai kawanmu, gitu kan. Nah, ini pesan Allah begitu. Jadi begini, kalau mereka baik, kita baik. Tapi ketika mereka nggak baik, jangan jadikan kawan, gitu. Terus, wa may yatawallahum, siapa orang yang menjadikan mereka orang-orang kafir harbi tadi sebagai pelindungnya, sebagai kawannya, sebagai sahabatnya, sebagai mitranya, maka Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan faulaika humuz zalimun, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Ini yang digambarkan kepada sahabat Hatib kemarin tuh. Jadi nggak usah mencari-cari perlindungan dari orang-orang kafir seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya nanti kita akan bicara tentang hukum pernikahan berbeda agama. Bagaimana hukum pernikahan berbeda agama? Dulu saya pernah tuh itu nangani pernikahan artis tuh, Esmeralda sama siapa tuh? Muslim, kemudian dia Muslim karena dulu orang tuanya non Muslim, mu'allaf. Esmeralda muslimah, kemudian dapat suami yang non Muslim. Awal nikahnya dengan cara Muslim, yang kedua non Muslim, gitu. Nanti kita akan bicara tentang hukum tentang pernikahan berbeda keyakinan seperti apa, gitu ya. Seperti itu. Insya Allah pada ayat berikutnya bagaimana, misalkan bagaimana seorang istri
Dia muslimah, tiba-tiba suaminya itu keluar dari keislamannya. Boleh nggak dia menggugat cerai? Boleh, gitu. Dia harus minta diceraikan dari suaminya, karena sama saja hukumnya berzina. Nanti akan dijelaskan. Atau misalkan seorang suami yang kemudian istrinya itu berpindah keyakinan, ya harus diceraikan. Walaupun sayang banget sama istrinya, tapi kalau istrinya itu udah pindah keyakinannya, ya harus diceraikan, gitu. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana hukum perkawinan multi keyakinan. Kan sekarang lagi rame tuh Pak. Jadi karena di Indonesia belum ada undang-undangnya, jadi biasanya dia pada larinya ke Bali gitu ya, kemana, ke Singapura atau kemana lah, daerah yang membolehkan pernikahan berbeda keyakinan gitu. Yang lagi rame lagi sekelompok orang yang menuntut persamaan hak untuk bisa menikah sesama jenis. Lagi banyak sekarang. Ya, jadi jeruk makan jeruk. Tapi mereka pengen dilegalkan gitu. Di Indonesia ini saya banyak ketemu beberapa LSM yang mereka memang mengkampanyekan, itu luar biasa Pak kampanyenya. Jadi mereka ingin ada kesetaraan gitu. Pokoknya kan ini bagian dari hak asasi manusia. Kenapa kami tidak dibolehkan menikah sesama jenis gitu? Ini lagi diperjuangkan oleh mereka. Dan ternyata subhanallah itu pembiayaannya itu dari negeri-negeri barat yang wah luar biasa Pak. Itu biayanya miliaran itu buat organisasi-organisasi yang bergerak untuk membantu kampanye itu Pak. Luar biasa. Nah, hati-hati juga memang. Jadi memang negara kita sekarang ini, saya memperhatikan dulu yang menurut kita tabu, hal sekarang menjadi hal yang biasa. Dulu tabu, hal yang biasa. Misalkan ibu-ibu yang dulu kalau naik ke panggung joget-joget itu hal yang tabu, sekarang mah hal yang biasa sudah. Jadi di mana ada pertemuan ya pasti nyanyi joget gitu ibu-ibu. Hah? Iya, udah hal yang biasa, udah nggak tabu lagi. Karena kata Ustadz Rusdi, ustadznya juga nyontohin. Iya, ustadznya doyan nyanyi, doyan karaoke gitu. Ya bagaimana jamaahnya nggak doyan nyanyi, kalau gurunya juga doyan nyanyi, doyan joget, doyan nyawer gitu kan. Nah jadi kan memang sudah terjadi sedikit pergeseran nilai gitu kan. Dulu awal-awal di Meruyung itu anak perawan pakai celana pendek, masya Allah itu aneh gitu. Tapi kan sekarang mah sudah hal yang biasa, udah nggak ada. Ya biasa aja, udah kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Dulu di Meruyung, kalau perempuan yang olahraga pakai celana pendek, dibilangnya orang Jakarta, mah. Dari Jakarta gitu. Padahal mah di situ Pangkalan Jati. Tapi kalau sekarang, ya memang orang Meruyungnya sendiri begitu. Nah, jadi kan sudah banyak terjadi pergeseran. Sedikit orang-orang muslim itu semakin jauh dari tuntunan agamanya. Dikit, tanpa terasa gitu. Pergeseran nilai itu. Coba aja perhatiin. Yang namanya perempuan itu, tabarrujnya itu udah nggak di belakang-belakang, udah hal yang biasa sekarang. Itu kondisi masyarakat muslim dan muslimah di akhir zaman seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita pagi hari ini. Jadi intinya bahwa Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat baik kepada siapapun, sekalipun dia berbeda keyakinan dengan kita, selama mereka berbuat baik kepada kita. Itu intinya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu